Kesembuhan itu terdapat pada 3 hal, berbekam, madu, dan kai. Tapi Nabi melarang pengobatan dengan kai. Selamat datang di Pak Perawat Online. Kita akan sambung pembahasan kemarin soal bekam. Bekam itu sudah populer di Indonesia bahkan di mancanegara. Nah, bekam itu sekarang sudah sangat simpel karena alatnya sudah bukan alat-alat yang sangat jadul. Kalau dulu menggunakan gelas, kemudian atau menggunakan tanduk hewan, kemudian dibakar, yang mana ketika menggunakan teknik itu, maka yang terjadi salah satu yang berpotensi menyebabkan komplikasi adalah hisapannya itu tidak bisa dikontrol. Ya, hisapan dari cup yang dibakar itu tidak bisa dikontrol. Sekarang sudah ada yang model pompa, bahkan sudah ada yang model elektrik. Itu lebih mudah lagi untuk mengontrol, sehingganya ketika dilakukan cupping, penghisapan itu tidak terjadi komplikasi berupa ruam karena terlalu kencang. Nah, selain dari alat-alat itu tadi, ternyata bekam itu juga memerlukan alat-alat yang lain. Salah satunya bisa menggunakan pisau bedah, atau ya biasa disebut dengan bisturi, atau sekarang ada juga yang menggunakan lancet atau jarum, yang jarumnya itu menggunakan jarum untuk tes darah dan sebagainya. Kita akan tunjukkan alat-alatnya di lain sesi, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, bekam ini ada hadisnya yang menyebutkan, salah satunya hadis riwayat Bukhari, bahwasanya kesembuhan itu ada pada syartoh. Syartoh itu kalau diartikan beberapa eh, ulama menyebutkan bahwasanya itu sayatan. Cuma ada juga yang menafsirkan yang lain, tapi silakan nanti dibaca di referensi yang sudah tersebar di mana-mana. Bahwa bekam itu manfaatnya akan sangat maksimal memang ketika darahnya dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ya manfaatnya masih ada tapi kurang maksimal. Itu aja. Bekam itu dulu kami menelitinya dalam riset kami, dalam skripsi kami, bahwasanya bekam itu menurut beberapa referensi, ketika dilakukan cupping, hisapan itu, maka yang tertarik adalah darah-darah yang sudah kotor, darah yang sudah rusak, komponen-komponen darahnya sudah tidak bisa bekerja maksimal. Maka ketika disedot, dilakukan cupping, maka darah itu mudah mudah sekali dikeluarkan. Berbeda dengan darah yang sudah yang masih bagus, maka darah itu tetap mengalir di dalam kapiler. Berbeda dengan darah yang sudah kotor atau darah yang sudah tidak dapat berfungsi dengan maksimal, gitu ya. Jadi perbedaan antara bekam dengan donor darah itu sangat jelas. Kalau bekam itu yang diambil darahnya sedikit, meskipun ada beberapa kasus darahnya bisa terambil banyak banget. Bahkan kami beberapa kali melakukan pembekaman kepada seorang pasien dan itu bisa sampai 4 kali darahnya bisa keluar terus. Ada juga manfaat yang sangat berbeda tentunya karena bekam itu langsung pada titiknya. Langsung pada titik-titik di mana masalah kesehatan terjadi. Misal ada titik-titik yang sudah disepakati oleh para praktisi bekam, itu di bagian puncak kepala, biasa disebut dengan umum muhid, dan yang juga titik-titik yang disepakati itu wajib, yaitu di bagian kahil, di bagian tengkuk, dan beberapa titik lain di bagian belakang. Dan ada juga yang pendapat yang menyatakan bahwasanya bekam itu langsung kepada titik yang ada kendala, ada masalah, ada dirasakan keluhan gitu ya. Misal ada keluhan nyeri di bagian kaki dan dicek yang asam uratnya tinggi, itu bisa langsung dibekam di sekitar titik yang memang bermasalah. Kemudian gini, donor darah itu yang diambil itu kan darah secara umum, baik bisa di lengan di bagian sini kan ya, vena brachial. Ada juga kalau di sini nggak memungkinkan bisa di kaki atau di bagian mana lah yang memang venanya itu gede. Tapi setelah diambil darah dalam proses donor darah biasanya kebanyakan orang lemes karena memang darahnya diambil banyak. Tapi kalau bekam sebagian orang ketika habis bekam biasanya akan ngantuk,
dan kemudian setelah tidurnya dia akan fresh. Jadi memang untuk perbedaannya ya jelas berbeda, jangan dibentur-benturkan, tapi ya silakan disinergikan saja. Yang mau donor darah ya tinggal donor darah pada waktunya, jangan pada tidak waktunya, karena kalau belum waktunya kok sudah donor darah bisa merusak diri sendiri. Nah, jadi ada 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 waktunya, bisa 3 bulan sekali. Minimal 3 bulan sekali kalau donor darah itu. Kalau bekam itu, kalau untuk terapi yang cukup rumit, terapi untuk sebuah penyakit yang memang membutuhkan perawatan intens itu bisa seminggu sekali. Bisa seminggu sekali ya. Atau minimal bagi yang ingin menjaga kesehatan itu bisa 1 bulan sekali. Nah, kemudian gini, bekam itu ya salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah soal faktor sterilisasi. Ya, karena di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia medis, semua yang berkaitan dengan luka, perawatan luka itu prinsipnya harus steril. Jadi yang namanya cup ini harus benar-benar dibersihkan dengan baik, disterilkan dengan baik, dengan alkohol, dengan berbagai macam teknik, bisa dengan air panas dan seterusnya. Tapi kalau yang bahan plastik begini direbus ya hancur. Itu ya. Maka sebelum Anda berbekam, pastikan Anda berbekam dengan orang yang memahami soal sterilisasi. Kemudian memahami soal perawatan luka secara baik. Karena resiko yang bisa terjadi juga bisa infeksi, karena infeksi juga bisa terjadi karena alat yang kurang bersih atau perawatan ketika kurang bersih. Ada beberapa pasien yang harus diantisipasi, ya, seperti pasien diabetes dan seterusnya, atau pasien yang mengkonsumsi obat-obat antikoagulan, sehingganya darah itu mudah sekali mengucur karena pembekuannya dihambat oleh obat antikoagulan itu tadi. Itu biasanya orang-orang yang sudah sedang menjalani terapi jantung itu juga perlu diantisipasi. Dan beberapa penyakit lainnya itu juga perlu konsultasi kepada dokter apakah boleh dibekam atau tidak. Ya mungkin sekilas soal bekam seperti itu. Kalaupun ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan sependek yang kami ketahui. Dan kami sekarang juga masih rutin berbekam dan membekam. Alhamdulillah. Karena memang ada nilai pahala di situ. Karena Rasulullah juga menganjurkannya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.